Hai guys, welcome back to my channel. Jadi aku tuh udah ngerasain kalau lemariku ini belakangan udah susah buat dibersihin. Terus aku ngerasa baju-bajunya tuh udah jarang aku pakai semua, penuh aja gitu. Nah, ini tuh tanda kalau aku tuh harus ngelakuin declutter secepatnya. Jadi di video kali ini aku tuh pengen ngedeclutter isi dari lemariku. Terus aku juga pengen ngeberesin isinya biar aku tuh gampang buat ngambil-ngambil baju. Oke, langsung aja kita ngedeclutter isi dari lemariku. Sebelumnya, aku tuh pengen nyeritain bagian-bagian dari lemari aku. Di lemarinya ini, aku tuh emang pakai berdua sama suami. Jadi ya sebisa mungkin lemari ini cukup buat semua baju-bajuku. Nah, sebenarnya baju-baju yang lainnya ada di tempat lain, di kamar lain. Itu karena aku belum nyetrika. Tapi baju-baju itu termasuk baju yang sering aku pakai. Jadi seharusnya itu nggak perlu buat di-declutter kan. Nah, yang di lemari ini nih sebenarnya yang mesti di-declutter, mesti dilihat lagi yang mana sebenarnya aku masih pakai dan yang mana sebenarnya aku udah nggak pakai. Ayo langsung lihat baju-baju yang aku punya. Jadi aku tuh ngelompokin bajuku di beberapa tempat. Nah, buat yang di sebelah sini, ini tuh aku ada di bagian baju biasa yang atasan aja. Terus yang bagian sini itu baju yang panjang-panjang atau baju-baju yang sebenarnya lebih jarang aku pakai. Jadi kayak baju-baju buat occasion tertentu, kayak buat kondangan, buat mungkin aku pakai baju cantik buat fine dining yang walaupun aku tuh gak pernah deh kayaknya sama suamiku ngelakuin itu. Terus yang di bagian bawah sini itu bagian celana, bagian bawahan. Emang saja aku pisahin biar tempat yang kecil ini bisa dimaksimalin buat nampung barang sebanyak-banyaknya. Buat barang-barang yang bagian sini, buat barang kondangan ini tuh sebenarnya banyak yang aku sering gak pakai nih belakangan. Jadi aku mau nyoba buat misahin dulu barang-barang yang bener-bener aku kurang suka dan aku nggak pakai. Ini aku udah milih beberapa baju, banyak loh ternyata. Itu baru di bagian yang baju panjang. Ini nih aku sedih banget. Jadi ini tuh baju yang aku beli kayak dia nikah gitu loh dari suamiku. Terus nggak cukup, aku nggak pernah pakai. Ya ampun, sedih banget. Emang kalau ngedeclutter itu kita tuh bener-bener harus siapin mental. Jadi buat milih-milih lagi itu kan pakai perasaan nih, yang mana itu tuh akan lebih lebih lama. Jadi pilih dulu barang yang udah nggak sparks joy sama yang udah kekecilan, biar milihnya itu nggak lama. Jadi ditaruh dulu di suatu tempat terus nanti pilih-pilihin lagi. Oke, kita ke bagian baju atasan. Sebagai catatan, jangan ngedeclutter barang orang lain. Misalnya nih, kayak di bagian sini, ini kan barangnya campur nih antara barang aku sama barang suamiku. Itu jangan coba-coba buat inisiatif ngedeclutter kalau nggak ada orangnya. Kecuali di awal itu udah ada kesepakatan kayak oh ya udah declutter aja, aku udah jarang pakai kok. Bisa nimbulin pertengkaran yang akhirnya disalah-salahin nih. Tuh, gara-gara declutter kamu ngebuang barang, jadi aku harus beli barang baru. Itu yang nggak boleh ya. Lemariku tuh nggak yang estetik banget ya. Hangerku aja beda-beda. Itu karena aku tuh belinya beda-beda waktu. Numpuk baju lagi. Sekarang waktunya di bagian celana dan bagian baju sebelahnya. Nah, ini kumpulan celana dan bawahan aku. Jadi buat yang bawahan ini sebenarnya aku lebih suka pakai hanger yang ini. Cuman kadang aku emang males buat ngegantungin. Kayaknya karena bawahanku terlalu banyak. Jadinya itu kalau pakai ini space-nya itu bisa lebih sedikit. Soalnya kan kalau bawahan itu kayak nggak nutup gitu loh. Jadi kayak berantakan banget liatnya. Ini sekalian aku ngerapiin celana suamiku. Sebenarnya yang ideal itu kalau menurut kamu berapa sih jumlah celana kayak jeans atau rok buat satu orang yang pasti kepake? Kalau menurutku nggak ada jumlah yang saklek gitu. Tiap orang harus punya barang berapa, terus yang gimana yang berlebihan. Jadi aku selalu tekanin, tiap orang itu beda-beda, tergantung profesi, tergantung hobi. Yang aku omongin tentang minimalis ini, jadi minimalis itu akan mempermudah hidup karena setiap barang itu terkontrol dengan baik, terorganisir dengan baik, sesuai dengan ukuran rumahnya, ukuran lemarinya. Dan itu perlu proses ya, apalagi buat perempuan biasanya kan emang gampang banget tertarik sama semua hal tentang fashion. Jadi emang lakuin secara pelan-pelan, jangan langsung ngedeclutter yang banyak gitu. Karena biasanya kalau langsung banyak kayak gitu, itu pas
pasti kita tuh akan beli lagi loh ujung-ujungnya. Jadinya bukannya hemat, malah boncos. Nah, kalau misalnya tadi ku tata kayak gitu nih, ku beresin bagian celana itu pakai hanger yang kayak gini, ini tuh aku bisa saving 2 loh, dan mungkin lebih. Karena kadang itu kita beli barang terlalu banyak karena nggak bisa natanya. Itu kan jadi kayak buang-buang duit ya. Bahkan ini aku sampai lupanya, ini celana apa ya? Pernah gak sih kamu ngerasa gitu juga? Kayak ngelihat lemarimu terus baru sadar, emang aku pernah beli ya barang ini? Atau kayak, ini apa gitu? Saking udah lamanya nggak dipakai. Jadi ini aku taruh khusus buat celana dan rok kainku. Terus yang ini jeans suamiku. Nah kalau kayak rapi gini, jadinya kan enak ya dilihat. Mau barang kepake dengan baik. Nah jadi kayak nggak terlalu rame gitu loh ngeliatnya. Nih coba lihat hangerku itu beda-beda banget. Ada yang warnanya krem juga. Aku lagi mencoba mengupdate hangerku yang udah rusak. Jadi aku awalnya tuh beli kayak gini. Beli cuma 2000 apa ya? 1500 gitu. Jadi iseng-iseng nyari hanger yang kayak bekas dari toko-toko di mall gitu, ada di Shopee. Terus sampai ada mereknya, ada tulisan Marks and Spencer, terus apalah, ya lumayan lah untuk beberapa waktu. Cuman sekarang aku ngubah semuanya karena aku udah nemuin nih hanger yang menurutku aku suka. Tuh hanger ini. Jadi kalau buat baju cowok dia tuh bagus karena baju cowok kan biasanya gede-gede dan panjang. Nah kalau ditaruh di lemariku itu, ini tuh bagian antara atas dan bawah itu kayak terlalu pendek gitu loh. Jadi mesti nyari hanger yang bisa ngeninggiin, jadi biar bajunya itu nggak kusut di bagian bawah. Dan aku ngerasa ini tuh oke. Terus ini buat dijemur juga oke. Ini aku beli di IKEA. Jadi aku pengen ngubah semuanya ke ini pelan-pelan, nggak harus langsung kayak aku pengen bagus ya udah semua langsung diganti. Nggak perlu, karena kan selama waktu itu juga kita bisa ngelihat emang yang kayak gini yang cocok buat kita, atau ada jenis lain yang sebenarnya itu lebih pas buat kebutuhan sehari-hari. Nah jadinya ya udah nunggu yang lain rusak dulu baru pelan-pelan diganti ini. Sekarang ngecek ke bagian baju yang di sini. Jadi di bagian sini tuh kayaknya ada deh yang bener-bener aku nggak pernah pakai lagi. Kayak ini tuh udah lama banget nggak aku pakai, jadi aku harus nyoba kira-kira cocok nggak sama aku masih. Dan ini tuh sebenarnya aku suka, cuman bisa nambah nggak kenapa aku nggak suka sama baju ini. Jadi dia tuh gampang banget kusut, udah disetrika tapi tetap kusut. Aduh, rasanya tuh agak sia-sia gitu loh disetrika. Nggak ada 5 menit tuh kusut lagi karena emang bahannya tuh nggak nyaman gitu. Buat patokan aku tiap mau beli baju, jangan sampai bahannya itu yang segampang itu kusut. Emang sih biasanya bahan-bahan yang nyaman dipakai di Indonesia itu kan kayak katun. Cuman ada sih beberapa yang kayak bahannya tuh masih enak gitu. Ini aku nggak tahu ya sebenarnya dia bahan apa sih kok nggak enak banget dipakai. Nggak enaknya bukan karena panas, tapi ya itu tadi gampang banget kusutnya. Aduh aku nggak tahu tulisannya bahasa Jepang. Ini aku beli di Jepang waktu itu, Uniqlo Jepang. 100% kayaknya sih katun deh kalau di sana. Kalau ini polyester 100%. Makanya dia nggak gampang kusut. Polyester itu kan ada campuran plastiknya ya. Ini aku apa-apain juga kusutnya cuma dikit doang. Ternyata 100% polyester. Kadang kalau aku habis declutter kayak gini tuh takut banget kalau bajuku habis. Karena sebenarnya selama ini tuh baju yang aku pakai tuh kebanyakan nggak nyaman, aku nggak suka. Kan sedih juga ya kalau habis, terus aku harus beli lagi. Jadi emang harus bertahap, nggak bisa langsung. Oh ya udah semua declutter. Jadi udah ya di bagian baju ini. Itu kan kayak kosong, takut banget nggak punya baju. Ya udah kita pindah ke bagian lain. Nah di bagian sini rak ini, itu tuh baju-baju tidur. Baju tidurku nggak banyak, spaceku tuh cuma segini. Ini buat suami aku, ini buat aku. Bener-bener yang baju-baju tidur aja. Kalau nggak suka tuh biasanya aku langsung singkirin. Tapi punya suami kok abis lagi bajunya. Jadi ini nggak perlu di declutter sih. Nah ini tas-tas. Aku udah berusaha ngurangin banget jumlah tas yang aku punya. Ini itu aku emang beli khusus buat ke nikahan. Emang kalau dilihat itu kalau kata suamiku sih apaan sih tas kayak gini, tas plastik.
Cuman ini awet banget karena dia tuh aslinya kan plastik. Ini udah aku beli sejak 2018 dan gak ada cacatnya sama sekali. Sampai kemarin itu waktu aku ke nikahan temenku yang nemenin aku beli ini bilang, "Grace, masih awet tasnya." Lah iya bener kan, aku bilang aku tuh pengen punya tas buat ke nikahan itu bisa awet bertahun-tahun. Karena kan buat aku ya tasnya itu kayak nggak terlalu penting gitu loh. Yang penting ya udah dia kecil, cocok buat ke nikahan, kayak nggak aneh gitu dipakein sama kebaya atau gaun, masih oke lah tas tangan gitu. Dan aku juga pengen yang modelnya tuh klasik gitu loh, nggak akan kelihatan kuno, nggak akan kelihatan jelek, nggak kelihatan buluk. Jadi emang ini fungsinya cuman buat tas kondangan doang. Terus ini ada lagi sih, ini tuh nggak pernah pakai, dikasih ibu aku. Masanya gak cukup apa-apa sumpah ini. Tapi kan kayak gini tuh bisa kelihatan out of date gitu loh, kelihatan kuno kalau udah beberapa tahun. Kan masih kukip, siapa tahu aku pakai kan. Nah bener lagi, matanya hilang coba. Ya ampun, matanya hilang. Wah, duh, nggak banget deh dipakai kalau kayak gini tuh. Malah karena dia aneh-aneh, perawatan yang susah, itu berpotensi nggak akan dipakai terus. Ini ada tas buat main. Ini aku dibeliin juga. Ibu aku itu seorang maksimalis. Tiap dia lihat barang lucu, dia tuh inget anaknya terus dibeliin. Aku bukan yang nggak bersyukur, tapi kadang itu aku tuh nggak perlu. Aku udah bilang berkali-kali udah jangan dibeliin lagi karena aku itu numpuk. Aku juga tempatnya di rumah itu kan nggak ada. Ini tas dari suami aku. Tas itu sih seserahan. Ya aku pakainya ke occasion tertentu aja. Pokoknya aku tuh pengen seklasik mungkin, makanya aku pilih yang warnanya hitam. Kalau hitam kan juga enak, jadi bisa dipakai kemana-mana. Mau pakai baju apa aja itu matching gitu. Terus tiba-tiba ada foto aku wisuda coba. Ngasal banget ada di lemari baju. Kok bisa gitu loh. Sebenarnya tas itu sesuai fungsinya. Misalnya kayak aku butuh ransel buat naruh laptop, terus aku butuh tas yang besar buat naruh barang-barang banyak, tapi ya juga masih fashionable gitu kan. Tas yang agak kecil atau yang medium dulu lah, medium, terus tas kecil buat aku ke acara-acara tertentu yang kayak nggak bawa banyak barang. Emang harusnya dipisahin jadi kayak gitu, jadi lebih terukur gitu sebenarnya. Aku tuh butuhnya tas buat apa aja. Terus yang ini ada ransel, aku suka pakai ini ransel kecil. Ini kanton bagku yang aku pakai kalau aku bawa barang gede-gede atau aku lagi traveling. Aku pasti selalu pakai ransel karena pakai tas kecil itu nggak masuk akal, nggak bisa naruh barang. Ini tasku, tas yang besar. Jadi ini tas yang aku bilang bisa naruh banyak barang. Ini cocok kalau aku pakai traveling, masih cocok sih. Karena dia bisa muat banyak barang. Ini tas suami aku yang nggak pernah dipakai. Suamiku tuh males sebenarnya pakai tas-tas kayak gini. Terus ini juga ransel lama karena sekarang udah ganti. Menurutku sakit hati banget kalau kita tuh suka banget sama barangnya, tapi barangnya tuh punya quality yang nggak bagus gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh mesti ngerelain barangnya. Sampai ngeletek kayak gini tuh. Padahal kan Herschel juga nggak yang, maksudnya harganya lumayan lah, nggak murah banget gitu loh. Maksudnya yang lainnya tuh bagus, cuman ininya doang. Kan bete ya. Oke, kita tata lagi. Untuk natanya, biasanya aku urutin berdasarkan ukuran dan seberapa sering sih dipakai. Karena kalau naruh barang, jangan sampai barang yang sering dipakai itu ditaruh di tempat yang susah buat dijangkau. Jadinya nggak mempermudah, malah mempersulit hidup kita. Oh iya, tadi kan habis beresin baju-baju yang atasan, aku lupa buat ngelompokin berdasarkan warna. Ini penting banget sih supaya aku tuh ngerasa enak buat nyari barang dan bisa rapi gitu kelihatan dari luar. Jadi ini udah aku kelompokin berdasarkan warna. Ya rame banget kan jadinya kalau misalnya beli baju yang banyak bermotif. Terus ada lagi nih baju yang aku gantung. Aku taruh di sini karena aku emang nggak punya dan nggak nyediain buat gantungan. Harapannya tuh supaya nggak gantung, tapi ada aja kan idenya ditaruh di sini gitu. Jadi itulah semua video tentang declutter isi dari lemariku. Sekarang aku tuh mesti milih-milih barang-barang yang akan aku donasiin, aku jual lagi, atau barang yang sebenarnya aku yakin masih akan kepake. Semua yang aku infoin tadi itu jangan ditelan mentah-mentah ya, karena balik lagi setiap orang itu unik, gak bisa disamain. Semua orang juga punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi ditelaah kembali sebelum diikutin. Kalau kamu ngerasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye.